Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Kembali lagi kita akan bahas seri-seri soal TPS ini, TPS geometri yang udah saya siapkan. Ada 20 soal yang terdiri dari sudut dan geometri bidang, gitu bidang datar. Sebagiannya 15 soal itu dalam bentuk teks bahasa Inggris, ini udah saya siapkan. Iya, yang simpel-simpel aja deh pastinya karena geometri nggak geometri tentang olimpiade gitu ya. Nah, gimana cara penyelesaian soal ini? Langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Ya, langsung aja bro, kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1 ini ya. Soal nomor 1 ini perintahnya find the measure of angle X in the figure below. Jadi suruh menentukan sudut X itu di gambar bawah ini ya. Nah, ini kan ngomongin sudut ini ada di 25 soal tentang sudut. Itu udah saya terangkan tentang sudut dua garis sejajar ya. Yang pertama, langkah pertama dilakukan itu nentuin yang simple dulu bro, yang di sini. Tuh. Yang ini, yang pertama itu kita cari dengan cara hubungannya dengan 115 itu dalam berseberangan ya kan. Nah, dalam berseberangan itu nilainya sama, berarti ini yang sudut pertama itu 115 derajat gitu. Terus bro, yang kedua itu yang di sini, yang sudut berpelurusnya, ini yang di nomor 2 nih gitu. Saya pakai tanda hijau ya. Yang ini yang kedua karena pelurus dari 115 gitu. Pelurus 115 derajat. Jadi sama dengan 180 dikurang 115. Ingat, sudut lurus kan jumlahnya 180 derajat. Berarti ini 180 dikurang 115 yaitu berapa? 65 derajat. Oke. Nah, kemudian jadi nomor 3 bro, yang di sini bro. Ini yang di nomor 3. Yang di nomor 3 saya taruh sini ya. Di nomor 3 itu kan karena dari segitiga sama kaki ya. Dari segitiga sama kaki. Berarti sudut nomor 3 juga 65 derajat gitu kan bro. Nah, wes. Nah, itu udah ketemu tuh. Sekarang tentuin sudut yang di sini bro. Nih, sudut yang nomor 4 di sini deh. Tuh, sudut nomor 4 dari jumlah sudut segitiga kan. Nomor 4 itu sudut segitiga gitu kan. Jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut di segitiga gitu. Berarti 65 ditambah 65 ditambah sudut nomor 4 itu gitu. Itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut nomor 4-nya berarti 180 dikurang 130 derajat. Jadi sama dengan 50 derajat. Nah, X-nya itu kan pelurus dari 50 derajat gitu. X-nya pelurus dari 50 derajat. Pelurus 50 derajat ya, berapa? Ya 130 derajat tadi gitu. Itu apa ya hubungannya sudut luar segitiga apa-apa gitu. Sudut luar segitiga ya. Nah, itu jadi jawabannya X-nya sama dengan 130 derajat. Gitu. Easy ya, Bro ya. Oke, itu yang pertama, masih pemanasan deh. Kemudian jadi nomor 2, Bro. Kita lihat, Bro. Ini masih tentang ngomongin sudut dua garis sejajar lagi. Nah, pertanyaannya sama, suruh menentuin sudut X yang di sini ya. Sudut X itu yang di Q ini, ini berapa? Ini banyak caranya, langkahnya banyak banget ya. Mungkin saya ambil langkah yang mudah aja deh neranginnya, dari sudut segitiga aja deh ya. Kita lihat segitiga EFQ aja. Lihat segitiga EFQ aja deh bro. Gitu ya, nanti pakai segitiga itu ya. Berarti kita butuh ini di sini. Ini kan pelurusnya. Pelurus dari 80 berarti sama dengan 100 derajat. Itu sudut yang pertama, langkah pertama. Nah, langkah kedua dari ini. Yang di sini nih. Yang di sini yang kedua. Yang keduanya ini kan sehadap. Ini sehadap gitu. Berarti yang di sini itu sama dengan 120 derajat juga gitu, Bro. Ya kan? 120 derajat yang di nomor 2 di sini nih. Terus berikutnya yang di nomor 3 di sini sekarang, Bro. Yang di nomor 3 itu pelurus dari 120. Pelurus dari 120 itu sama dengan, ya kan? Ini pelurus 120 derajat sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Nah, ini 60 derajat di sini, Bro. Tuh, ya udah ketemu seperti itu. Ya, segitiga ini gambarannya ya, ini segitiga EFQ ini ya. Ini gambarannya gini. Tuh, ini 100 derajat, ini sudut E, ini F, ini Q-nya. Nah, di sini tadi 60 derajat, berarti sebelah sini berapa supaya 180? Ya, 20 derajat. Supaya jumlahnya 180 derajat. Jadi jawabannya 20 itu yang B.
Masih easy ya tentang sudut dua garis sejajar itu ada 25 soal tentang sudut itu. Itu di nomor 2. Next aja di nomor 3 ya. Di nomor 3 lagi-lagi tentang sudut dua garis sejajar nih. Masih sama. Nih diketahui gambar di bawah jika perbandingan Y banding Z adalah 4:5, tentukan besar sudut dari X. Tentukan besar dari X, ini sudut X-nya ini ya. Nah, Y dan Z perbandingannya 4:5 nih. Nah, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Oke, apa hubungannya Y sama Z gitu? Oh iya, di 25 soal tentang perbandingan itu kan saya bilang bahwa ini bukan angka sesungguhnya ya. Maksudnya perbandingan ini artinya Y-nya itu 4X, Z-nya itu artinya 5X gitu kan ya. Oh, jangan X deh, A gitu ya. Ini kan hanya sebuah angka gitu ya, simbol gitu. Nah, ini 4A banding 5A. Nah, kita ingat di sini itu sehadap gitu. Nah, besarnya sama, berarti ini juga Y gitu kan. Nah, ini pelurus. Ini lurus gitu kan. Berarti Y tambah Z itu sama dengan 180 derajat. 4A ditambah 5A berarti 9A. Kemudian 180 derajat gitu kan. Tuh. Jadi A-nya sama dengan 20 derajat gitu. Sehingga karena A-nya 20 derajat, maka dapat diambil kesimpulan Y-nya sama dengan 80 derajat, Z-nya berarti sama dengan 100 derajat. Gitu bro, itu dapat Y sama Z. Baru tentuin X sekarang. Apa hubungannya dengan X gitu. Nah, X-nya itu sebenarnya itu ini apa namanya dalam berseberangan dengan Z gitu kan. Ini ya gambarannya. Nih. Ini garis A, ini garis E gitu. Nah, ini ada garis gini yang memotong keduanya. Di sini Z-nya, di sini X-nya. Apa hubungan itu X sama Z? Kan dalam berseberangan. Ini kan sama karena dalam berseberangan gitu. Dalam berseberangan. Jadi sama. Gitu. Berarti X sama dengan Z. Karena Z-nya 100, maka X-nya 100. Gitu. So easy ya yang A ya. Mudah kok itu dilihat lagi teori di 25 soal tentang sudut itu ada sudut tentang dalam berseberangan, luar berseberangan dan kawan-kawannya. Oke, di nomor 4 sekarang ya. Di nomor 4 pertanyaannya masih sama dengan yang di nomor 3. Pertanyaannya disuruh menentukan besar sudut yang ditandai oleh X ini ya, ada arsirannya biru. Nah, ada petunjuknya di sini 75 derajat dan kalian ingat ya, sudut apa namanya lurus itu 180. Berarti total yang ini itu harus 105 derajat seharusnya. Tapi di sini kita nggak tahu berapa, di sini nggak tahu berapa. Nah, sekarang gini aja, Bro. Sekarang seandainya ini kalau di sini 1 ya, ini langkah satunya ini saya andaikan ini A. Maka di sini langkah kedua ini juga A. Kenapa begitu? Karena ini segitiga sama kaki, Bro. Ya kan? Segitiga sama kaki. Nah, di sini langkah ketiganya, Bro. Langkah ketiganya, ya kan? Di sebelah sini itu kan kita tahu jumlah sudut segitiga, jumlah sudut di segitiga itu harus 180 derajat gitu. Harus 180 derajat. Maka yang di nomor 3, yang di sudut nomor 3 itu besarnya sama dengan 180 dikurang ini, dikurang A, dikurang A. Berarti 180 min 2A. Kenapa ini tadi sama? Karena sama kaki ya, Bro ya, gitu. Nah, di situ itu 180 min 2A. Nah, sekarang yang sebelah sini, Bro. Yang sebelah sini yang di nomor 4, Bro. Yang di nomor 4 kan itu sudut lurus ya kan. Yang di nomor 4 itu pelurus sudut nomor 3. Pelurus di nomor 3 gitu. Berarti sama dengan sudut nomor 4 itu akan sama dengan 2A. Supaya jumlahnya 180. Karena yang di nomor 3 tadi ini ya kan. Maka yang di nomor 4 ini gitu. Nah, karena di situ 2A, maka di sini juga 2A yang sudut nomor 5 gitu. Yang di sini juga pasti 2A. Gitu kan. Nah, yang di sebelah sini itu sudut dalam segitiga, Bro. Gitu. Yang sebelah sini itu sudut dalam segitiga. Ini saya simbolkan sudut nomor 6 ya. Nah, sudut nomor 6 ini sudut dalam segitiga tadi gitu. Sudut dalam segitiga. Berarti jumlahnya harus 180 derajat. Sehingga ya kan, ini akan sama dengan 180 dikurang ini 2A, ini 2A, 180 min 4A
gitu. Nah, itu sudut nomor 4. Ya udah ketemu seperti itu, lalu apa? Lalu ini. Nah, ini sekarang. Ini sudut nomor 2 ditambah sudut nomor 4 ditambah 75 itu harus 180 derajat, ya kan? Karena berpelurus. Jadi sudut nomor 2 ditambah sudut nomor 6 ya, maaf, sudut nomor 6 ditambah 75 itu harus 180 derajat. Kenapa? Karena sudut lurus itu. Sudut nomor 2 tadi A. Nomor 6 tadi 180 min 4A. Yang ini 75 gitu. Sama dengan 180 gitu. Nah, ini coret 180-nya, Bro. Ini 180, ini 180 batal ya. Nah, jadinya A dikurang 4A negatif 3A ditambah 75 derajat sama dengan 0. Jadi 3A sama dengan 75. Aljabar ya, pindah-pindah ruas. Berarti A-nya 75 bagi 3 itu sama dengan 25 derajat gitu. Nah, A-nya 25 derajat. Berarti X-nya, X di sini, X akan sama dengan 180 dikurang 2A. Jadi 180 dikurang 50 sama dengan 130 derajat. Itu dia tuh, Bro. Jadi jawabannya yang C. Lumayan agak repot ya. Mungkin nanti kalian punya cara tersendiri gitu ya, dengan cara pemisalan yang lain. Hasilnya juga sama, pasti 130 derajat X-nya. Di next aja langsung. Di nomor 5 sekarang. Mana kok? Oke. Nih. Nah, di nomor 5 sekarang nih ya. Jika X sama dengan 60 derajat, maka tentukan besar sudut Y di gambar di bawah ini gitu. X-nya 60 derajat. Oke, di sini ya. Ini 60 derajat. Oh ya, ini ada tanda segitiga sama kaki lagi. Oh ya, ini juga sama kaki lagi. Yang dicari Y-nya. Oh, hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip yang di nomor 4. Oke, gini, Bro. Oke. Nah, ini banyak ya cara jalannya, ini banyak banget. Seandainya di sini saya misalin A deh, di sini deh, ya kan, A gitu. Ini A gitu, nggak kelihatan ya. Saya pakai tinta merah aja deh ya. Ini A, maka di sini pasti A. Kenapa? Karena segitiga sama kaki kan tadi, Bro. Nah, di sini berarti itu 180 min 2A. Kenapa begitu? Karena sudut dalam segitiga harus 180. Nah, lalu di sebelah sini harus sudut lurus, berarti sebelah sini harus 2A-nya. Ya kan? Yang di sampingnya 180 min 2A, berarti di sini 2A-nya, Bro. Nah, ini 2A. Kelihatan lah ya, ini 2A, maka ini pun 2A gitu. Nah, jadi yang sebelah sini otomatis 180 min 4A. Gitu, 180 min 4A. Oh, lagi sama kayak tadi. Berarti maka 60 ditambah A ditambah 180 min 4A sama dengan 180. Ini batalin lagi, Bro. Nih 180-nya dibatalin lagi kan. Jadi di ini 60 min 3A dioperasiin sama dengan 0. Ini dipindah ruas, jadi 60 sama dengan 3A. A-nya berarti sama dengan 20 derajat. Gitu ya. Itu dapat si A. Nah, yang Y-nya itu dicari dengan cara sudut berpelurus dari 2A. Berarti 180 min 2A. A-nya tadi 20. Jadi 180 min 40 sama dengan 140. Yang E. Easy ya, easy. Itu di nomor 5. Nah, di nomor 6 masih tentang sudut lagi ya. Masih tentang sudut lagi di nomor 6 nih, kita baca. ABC adalah right triangle. Right triangle itu segitiga siku-siku, Bro. Ini maksudnya segitiga siku-siku. Ini ya di apa namanya, diinget ya. Istilah-istilah dari matematik ini ya. Siapa tahu nanti yang isu yang beredar benar gitu, bahwa PK ada English-nya gitu. Jadi right triangle itu segitiga siku-siku M pada segmen BC. Segmen itu perpotongan dari garis ruas. Segmen itu ruas garis.
Tuh, jadi garis itu, pengertian garis kalau di matematik itu tidak berpangkal dan tidak berujung gitu. Jadi nggak punya pangkal, nggak punya ujung. Kalau sinar itu punya pangkal tapi nggak punya ujung. Jadi kayak si cahaya atau sinar cahaya itu kan punya sumbernya tapi nggak punya ujungnya. Kalau garis nggak punya sumber, nggak punya ujung gitu, nggak berpangkal, nggak berujung. Tapi kalau segmen garis dia perpotongan kayak ruas bambu gitu kan, ada perpotongannya gitu, dipotongnya gitu. Nah terus dan AM tegak lurus. Nah ini perpendikular itu tegak lurus, perpendikular itu tegak lurus gitu ya. Ini istilah-istilahnya. Nah jadi ini tegak lurus bro di sini bro. Nih ini ada tegak lurusnya gitu. Tuh BC. Ukuran dari sudut ABC adalah 55 derajat. Nah sudut ABC 55 derajat. Oh di sini nih. Di sini 55 derajat bro. Nah itu dia. Temukan sudut dari MAC. MAC, oh yang di sini MAC. Ini yang ditanya. Tuh. Loh, itu 55 derajat juga itu. Itu 55 derajat juga karena ini apa namanya? Segitiga sebangun gitu ya. Ya udah ini mah. Ini pasti 55 derajat nih di sini. Udah nggak usah dipikirin ya. Ya udah deh kalau mau dicari boleh. Karena gini. Nih, kita kan dari segitiga ABC ya. Nih, dari segitiga ABC. Ini kan apa namanya? 90 derajat gitu. Ini 55 derajat di sini. Tuh. Ini 55 derajat. Berarti ini jumlahnya kan harus 180. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 180 gitu. Berarti C-nya sama dengan, karena ini 5, ini 55, ini 90, maka C-nya 35 derajat gitu. Nah, ini 35 derajat gitu. Nah, sekarang dari segitiga AMC gitu. AMC berarti A tambah M tambah C sama dengan 180 derajat juga. A-nya yang dicari gitu. Ditambah M-nya tadi 90 karena perpendikular tadi ya tegak lurus. Ditambah C-nya 35 sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya ya 55 derajat juga gitu. Kembali lagi. Gitu ya, easy ya. Yang penting istilah-istilahnya tahu kok gitu. Kita lanjut aja ke nomor 7. Nah, nomor 7, temukan besar sudut X di gambar bawah gitu. In the figure below. Oke. Ini mudah ini ya, mudah banget ini. Ini caranya gini deh. Ini bentuk gambar di bawah ini gambar apa? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Iya kan? Segi 4 itu. Kalau segi 4 itu jumlah sudutnya, jumlah sudut segi 4, jumlah sudut segi 4 itu harus 360 derajat bro. Ya kan? Kok segi 4 kan sudutnya cuma ada 3, 4 sudutnya bro. Ini kan juga sudut nih, ini anggap aja Y. Ya kan? Nih. Jadi gini bro. Kita kan tahu ini lingkar ya. X tambah Y kan pasti 360 derajat ya. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan ini. 45 ditambah 30 ditambah 60 ditambah Y juga 360 derajat gitu. Berarti ini akan setara dengan X bro. Gitu. Sehingga X-nya akan sama dengan 45 ditambah 30 ditambah 60. Berapa itu? 135 derajat. Tuh semudah itu ya. Gimana easy kan ya? Ingat, jumlah sudut segi 4 itu 360 derajat. Berarti yang ini, yang 45, kemudian 30, kemudian si Y ini, dan 60 itu harus 360 derajat gitu. Jadi nanti dengan dihubungin dengan yang ini ya, X tambah Y sama dengan 360 derajat, maka dapat diambil kesimpulan ini X. Gitu, jadi 135 derajat. Easy lah ya. Next deh, di nomor 8. Nah ini pakai bahasa Indonesia nih. Gambar berikut terdiri dari 2 buah persegi dan sebuah segitiga sama sisi. Besar sudut X yang diminta. Oh, ini lagi-lagi easy ya. Ini ingat persegi sifatnya itu tiap sudut 90 derajat. Pasti ini 90. Ini 90. Segitiga sama sisi itu 60 derajat. Nah, ini 60 derajat.
Dan kita tahu kalau ngelingkar itu harus 360 derajat, ya kan? Jadi X ditambah 90 tambah 60 tambah 90 itu harus 360 derajat gitu. Jadi X ditambah 240 sama dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 120 derajat gitu. Yang B. Easy banget kok. Semudah itu tuh bro. Ya kan? Tuh, enak kok, yang penting tahu sifat-sifatnya aja. Next di nomor 9. Di nomor 9 kita baca nih ya. Consider obtuse angle triangles. Maksudnya gini, diketahui. Nah, ini ada istilah ini. Ini artinya itu adalah segitiga tumpul, bro. Ini segitiga tumpul. Nih, ini segitiga tumpul. Tuh, dengan sisi 8, 15 dan X. Jika X adalah bilangan bulat, integer tuh bilangan bulat ya. Integer itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu nggak koma-koma. 0, negatif 1, 2, 3 itu bilangan bulat semua ya. Pecahan kalau bisa disederhanain, bisa dibuat bulat, nggak koma-koma, itu juga integer, namanya bilangan bulat. Then how many such triangle exist? Berapa banyak segitiga yang dapat dibuat gitu. Oke, jadi teorinya gini bro. Teorinya seandainya ada segitiga ABC ya, segitiga dengan sisi A, B, dan C. C-nya ini kita anggap yang terpanjang deh. Gitu. C-nya yang terpanjang ini C-nya. Seandainya ada hubungan begini ya, ketika si C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk itu segitiga lancip. Gitu. Seandainya C kuadrat bernilai sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini kan Pitagoras. Kalau Pitagoras segitiga siku-siku gitu, right triangle gitu, siku-siku. Nah, ketika C kuadrat bernilai lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk segitiga tumpul. Nah, gitu dia. Nih. Tuh. Ini teorinya. Ya kan? Nah, ini yang diminta yang tumpul gitu. Berarti kan batasnya agar siku-siku. Kalau siku-siku kan gini ya. Kalau siku-siku sisinya itu kan 8, 15 sama 17 kan kalau siku-siku kan. Ini ya. Berarti X-nya 17. Tetapi karena di sini yang diminta yang tumpul, maka X-nya agar tumpul, maka X-nya itu harus lebih dari 17. Apakah sampai tak hingga banyaknya? Enggak boleh. Kalau seandainya X-nya 100, yang satunya 8, satunya 15, nggak bisa disatuin, nggak bisa nyatu gitu. Ya kan, nggak bisa terbentuk sebuah segitiga. Terus pakai teori apa lagi? Teori yang di konsep geometri dasar itu ada bagian pertama tentang syarat terbentuknya segitiga ya, sifat segitiga, ketaksamaan segitiga itu, yaitu jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi lainnya, ya kan? Ada sifat lainnya, ada sifat segitiga lagi. Sini ya, sifat segitiga yaitu jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi yang lainnya gitu. Jadi A tambah B harus lebih dari C, A tambah C harus lebih dari B, ya, B tambah C harus lebih dari A. Jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi lainnya. Tuh. Jadi kan tadi X-nya harus lebih dari 17. Nah, karena yang C-nya tadi yang terpanjang, yang udah langsung pakai yang ini aja deh. Berarti 8 tambah 15 harus lebih dari si X tadi gitu. X-nya, maka X-nya harus kurang dari 23. Ya kan? Nah, kurang dari 23 lebih dari 17 nih. Lebih dari 17 kurang dari 23. Berarti X-nya berapa aja? Jadi X-nya yaitu kan harus bilangan bulat ya, harus bilangan bulat tadi. Maka X-nya yang terbentuk yang bisa itu di sana 18, 19, 20, 21 sama 22. Ada berapa tuh? Ada berapa angka?
ada 5 angka. Berarti segitiga yang dapat dibuat ada 5. Hanya 5 doang, nggak bisa lebih. Gitu ya. Jadi diingat lagi syarat terbentuknya segitiga, jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi lainnya. Kalau seandainya nggak lebih besar, itu nggak bisa terbentuk sebuah segitiga. Segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, syaratnya seperti itu. Jangan lupa, itu teori banget. Next di nomor 10 deh. Nomor 10 bisa deh ya kita itu ini. Nah, ini banyak jalannya untuk mencari luas yang diarsir karena yang diminta the area luas ya. Caranya gini ya. Kalau mau 3 jalan, ya yang jelas kita cari jalan yang tercepat aja ya. Kalau ide pertama kalian mungkin mencarinya gini dengan cara ini persegi panjang dikurang segitiga ini dikurang segitiga ini. Sah-sah aja cara seperti itu sah banget ya. Atau cara yang kedua gini aja bro, cara yang kedua dibuat gini, ini tuh. Nah dibuat gini deh, ini segitiga 1 gitu, ini segitiga 2 gitu. Nah gitu, jadi segitiga 1 ditambah segitiga 2. Segitiga 1 yang ini kan alasnya 1, tingginya 8, ya kan? Luasnya sama dengan alasnya 1, alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti 1 kali 8 bagi 2. Jadi segitiga 1 luasnya sama dengan 4. Ini alas lo ya. Ini alas, ini tinggi. Tuh, ini tingginya tuh. Ini yang ini, segitiga yang ini ya. Nah, yang kedua yang ini alasnya, Bro. Alasnya 4, tingginya yang ini loh, ini tingginya. Tuh, sampai sini karena ini loh. Ini kan sampai ujungnya sini pojokannya. Tuh. Berarti berapa itu 7 ya. Jadi itu 4 luasnya sama dengan 4 dikali 7 bagi 2. Jadi sama dengan 14. Nah, 4 sama 14 berarti luas totalnya berapa, Bro? Luas totalnya sama dengan 18. Yang A, tambahin aja ya. Atau mau pakai cara yang saya sebutkan di awal tadi, Bro, yaitu cari luas persegi panjang semuanya dikurang luas segitiga putih yang ini dikurang luas segitiga putih yang ini. Dapatnya pun akan sama. Kalian cek aja ya, gitu. Jangan sampai salah hitung. Tapi kalaupun nanti nggak sama, koreksi lagi. Oke, next aja nomor 11. Nah, nih di sini udah saya pernah bahas tuh ya di sudut pada segi N beraturan yang thumbnailnya tentang oktagon, yang area UFC sama pentagon, gedung pentagon. Ini regular hexagon in the figure given below, find the measure of X, ya tentukan sudut di X di sini ya. Oke. Nah, ini kan regular hexagon itu segi 6 beraturan, Bro. Kalau segi 6 beraturan artinya sisinya ini sama, Bro. Jadi segitiga yang terbentuk segitiga sama kaki di sini. Kalaupun di sini X, di sini juga pasti X. Gitu kan. Nah, sudut di sini berapa? Gitu. Udah saya jelaskan cara menentukan besar sudut di segi N beraturan. Caranya yaitu dengan cara apa? Sudutnya N-2 dikali 180 derajat per N. Gitu kan. Gitu. Ini sudut segi N beraturan. Segi N beraturan. Ini cara singkatnya ya. Kalau cara aslinya itu ada di penjelasan saya. Linknya saya taruh atas deh. Tuh. Nah ini dia. Tuh, ini kasih lopek-lopek deh. Nah, berarti karena ini segi 6 beraturan, Bro, maka ini 4 ya. 6 dikurang 2, 4 dikali 180 bagi 6. Jadi dapatnya 120 derajat. Nah, di sini 120 derajat nih. Berarti X-nya berapa? Ya segitiga, jumlah sudut segitiga kan. 120 ditambah 2X sama dengan 180. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, simple banget lah. Gitu. Oke? Easy lah gitu. Next di nomor 12. Nah, di nomor 12 juga udah saya jelaskan. Ini kan regular pentagon, segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan yang ditanya sudut di X di sini. Ini kalau saya hubungkan jadi pentagram loh, Bro. Tuh. Aduh. Ini jadi pentagram ya. Tuh. Ya kan? Nah, mana ya? Ada yang kurang. Oh, ini dia. Tuh, ya kan? Ini X-nya udah 36 derajat, udah pernah kita bahas, ya kan? Caranya gimana? Caranya gini yang oke deh.
apa namanya, saya ulang lagi boleh deh ya. Kan ini segi 5 beraturan, pada segi 5 beraturan berarti jumlah semuanya yang ini ya, yang di sini itu kan 5 dikurang 2, 3 kali 180 dibagi 5 gitu. Jadi sama dengan 108 derajat. 108 derajat dibagi 3 aja deh, karena ini akan sama, di sini X, di sini juga X gitu. Jadi 108 X-nya sama dengan 108 bagi 3 sama dengan 36 derajat. Kalau cara aslinya ada di sudut pada pentagram itu, ada di link atas. Next, nomor 13. Gambar berikut terdiri dari segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Besar X dan Y berturut-turut. Oke, caranya gini bro, caranya ini yang mudah dulu deh ya. Mana yang mudah? Ini kayaknya persegi nih ya. Ini kan siku-siku bro. Nah ini kan pelurus, supaya sudut lurus, supaya 180, maka Y-nya ya 90 derajat. Semudah itu. Y-nya 90 derajat, ini salah. Antara A atau C. Nah sekarang lihat X-nya. X-nya, oh dari segi 5 aja X-nya. Segi 5 tadi berapa? 108 ya. Ya udah, X-nya 180 dikurang 108, 72 derajat. Ya kan? 72 dan 90. Yang C. Cincai lah ya, C. For cincai. Easy. Nah, 14 sekarang, bro. 14 segi 4 ABCD terbentuk dari 4 tali busur pada lingkaran. Tentukan besar sudut D, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Nah, oke, kecukupan data ya. Ini diketahui sudut B dikurang sudut D 15 derajat, sudut C dikurang sudut A 20 derajat. Oke. Lagi-lagi ini udah saya jelaskan di 25 soal tentang sudut itu, bahwa sudut pada segi 4 tali busur, sudut di segi 4 tali busur, jumlah sudut yang berhadapan, ya kan? Jumlah sudut berhadapan, sudut yang berhadapan itu 180 derajat. Gitu loh. Nih. Ini teorinya. Tuh. Nah, berarti artinya B tambah D itu sama dengan 180. A tambah C juga sama dengan 180 derajat. Ya kan? Yang ditanya sudut D. Sudut yang di sini. Berarti bisa pakai 1, tapi nggak bisa pakai 2. Kenapa 1 bisa? Ya karena gini. Kenapa 1 bisa? Karena dari B tambah D sama dengan 180 derajat dengan B min D sama dengan 15 derajat. Ini bisa dicari D-nya dengan eliminasi ya. Dengan eliminasi dapat D gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan ini yang pernyataan 2 sama ini bisa dapat A sama C, tapi D-nya nggak bisa. Ya, antara ini dan ini itu dapat A dan C. Dapat A dan C, tapi D nggak bisa. Tapi D tidak. Gitu. Ya kan? Nah, jadinya 1 bisa, 2 nggak bisa. Jadi jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau yang ini C sama A tambah C 110, C dikurang A 20, itu nggak bisa nyari D, nggak bisa. Yang bisa nyari D ya B sama D gitu. Jadi itu nomor 14. Nomor 15. Nomor 15, find the measure of angle X and Y in the figure below. Jadi nyuruh nyari itu. Ini ya mungkin bisa menggunakan teori segi 4 tali busur ya tadi ya. Nah, sekarang dari segi 4 tali busur aja dulu deh ya. Nih. Dari mungkin ya yang paling mudah dulu. Oke deh ya. Dari segi 4 tali busur. Gitu. A tambah D itu sama dengan 180 derajat. D-nya berarti 180 dikurangi A-nya 54.
Jadi berapa itu bro? 136 berapa 100 berapa itu kalau 60 126 derajat ya. Kok jelek. Nah, ini 126 derajat. Itu yang D. Tapi kita tujuannya nyari X sama Y. X-nya di F ya, berarti berpasangan sama E. Kita harus tahu yang E dulu. Ya kan? Harus tahu yang E. Dari mana? Dari sini bro, dari ini ya. Sekarang dari segitiga ABE. Dari segitiga ABE. Dari segitiga ABE berarti A tambah B tambah E sama dengan 180 derajat. A-nya 54, B-nya itu 35, E-nya yang dicari sama dengan 180 derajat. Jadi E-nya 180 dikurang 89. Jadi 91. Nah, itu dia, itu si E. Kalau E-nya 91, maka X-nya berapa? X-nya tadi 89. Oh iya, X-nya 89. Ya kan? Tuh. Sini aja ya, saya terus ini deh. Maka karena E tambah F sama dengan 180, berarti F-nya itu sama dengan 89 derajat. Atau X sama dengan 89 derajat. Yang mana 89? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Tuh, antara C atau E. Nah, sekarang kita nyari yang Y. Sudut Y-nya dari mana tuh? Sudut Y-nya saya taruh atas aja ya, sini ya. Gak apa-apa deh ya. Nah, dari apa? Nyari Y. Dari segitiga ACF. Ya kan? Dari segitiga ACF. Berarti A tambah C tambah F sama dengan 180. Tuh. A-nya tadi 54, C-nya yang dicari, F-nya tadi ini ya. F-nya 89 sama dengan 180. Berarti Y-nya berapa? 180 dikurang, langsung aja ya. Ini berapa ini ya? 54 tambah atau gini, ini coret 91 dikurang 54, 37 derajat yang E. Gitu ya. Itu di nomor 15. Tuh, jadi ingat teori segi 4 kali gusur dengan jumlah sudut segitiga itu aja modalnya, nggak banyak-banyak. Next di nomor 16. Nomor 16, O adalah titik pusat lingkaran. Ini kecukupan data lagi ya. Tentukan besar sudut PSR. PSR ini yang diminta. Gitu. Nih. Putuskan apakah 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Oke, di pernyataan 1, kalau X-nya 100 derajat, oke. Dari pernyataan 1, X-nya 100 derajat, maka oke. Maka Y-nya itu sama dengan 360 dikurang 100 derajat. Maka Y-nya 260 derajat. Oh, nggak masalah, sama kebetulan ya. Nah, terus udah ketahuan Y, apakah bisa mencari sudut S yang di sini? Kita kan tahu kemarin di 25 soal tentang sudut itu ada teori sudut pusat setengah dari sudut keliling yang mukanya sama. Nah, kebetulan di soal di nomor 16 ini PSR itu mukanya ke sini loh. Tuh, ini. Tuh. Ya kan? PSR, sudut PSR itu setengah dari Y. Jadi bisa dicari ternyata karena Y-nya udah ketemu tuh. Maka akan sama dengan 130 derajat. Oh, bisa dicari. Dari 1 aja bisa dicari. Berarti 1 cukup. Ini oke. Apakah yang kedua oke? Ya oke, karena 1 oke, 2 oke. Kenapa? Karena ini Y-nya diketahui. Kalau Y-nya diketahui otomatis bisa nyari yang di sini. 2 pun oke juga gitu. Berarti salah satu dari keduanya cukup. D. Kalau ini teorinya yang itu ya, sudut keliling sama sudut pusat. Ada di 25 soal tentang sudut, teorinya dibaca lagi. Oke, next. Di nomor 9. Maksudnya di nomor 17 ya, di halaman 9. In the figure given below, sudut CPB adalah sudut siku, right angle. Dan maka X tambah Y berapa?
Oke, ini sudut siku. Oh, kalau begitu, maka semuanya akan siku-siku akibatnya. Ini pun akan siku. Ini pun di sini akan siku. Ini pun akan siku. 90 derajat semua di situ. Yang ditanya X tambah Y. Apa hubungan X tambah Y? Wah, itu 90 itu jumlahnya. Jelas. Jelas. Kenapa begitu? Tadi ya udah saya sebutin. Belum ya. Ini kemarin ada teori sudut keliling yang menghadap busur yang sama, sudut keliling dengan muka yang sama, besarnya pasti akan sama. Besarnya pasti akan sama. Gitu. Nah, kalau di sininya ini ya, ini teori nih. Kalau di sininya Y, maka di sini juga pasti Y. Kenapa begitu? Karena mukanya di sini, bro. Tuh, sama-sama ke situ, sama-sama ke AD. Otomatis dari situ, dari segitiga ACP, A tambah C tambah P sama dengan 180 derajat. A-nya X, C-nya Y, P-nya 90 sama dengan 180. Berarti X tambah Y 90 derajat gitu. Easy ya, sangat easy. Itu bro, bisa pastinya, bisa. Ya langsung aja di nomor 18 ya. Nomor 18 ini pertanyaannya, the chord BA, chord itu artinya tali. Jadi ini maksudnya tali busur BA diperpanjang ke titik T sehingga CT menjadi garis singgung dari lingkaran tersebut ya di suatu titik gitu. Jika sudut ATC 30 derajat di sini 30 derajat dan sudut ACT 50 derajat di sini 50 derajat, maka berapakah sudut BOA? BOA yang di sini ya, bro ya. Nih. Oke, ini segitiga sama kaki ya. Kenapa sama kaki ya? Karena ini jari-jari gitu. Ini kan R, ini R jari-jari. Ini juga kalau dibuat ini juga segitiga sama kaki nih, bro. Ini juga sama kaki gitu. Tapi beda sudut yang di sini sama sudut di sini loh ya. Beda. Oh ya, ada teori gini, teorinya ada teori bahwa oh ya ini saya tulis deh, ini garis singgung ya kalau ada yang nggak tahu artinya. Ini garis singgung. Tangan itu artinya garis singgung juga ya. Teorinya bahwa gini loh, garis singgung dan jari-jari lingkaran itu selalu membentuk sudut siku-siku. Membentuk 90 derajat itu pasti itu. Selalu tegak lurus. Jadi antara garis singgung dan lingkaran dan jari-jari lingkaran itu selalu membentuk sudut siku-siku. Teorinya begitu. Ini dicatat jadi tambahin di teori geometri. Jadi ini penting banget untuk menyelesaikan soal-soal di geometri tentang lingkaran, pastinya tentang garis singgung. Nah, berarti supaya membentuk 90 derajat, supaya OC dan CT, agar OC dan CT itu 90 derajat, agar OC dan CT itu 90 derajat dan itu tegak lurus, maka karena ini udah 50, maka OC-nya itu sudut OCA, maka sudut OCA itu sama dengan 40 derajat, bro. Gitu. Oh, kalau itu udah 40 derajat ya simple tuh. Jadinya segitiga ini nih. Tuh. Jadi ini O, ini A, ini C, ini kan tadi sama nih. Ini 40 derajat nih, ini 40 derajat di sini tuh. Maka di sini juga 40 derajat, bro. Maka di sini berapa? Di sini 100 derajat. Ya kan? Karena harus 180 derajat. Oh iya, lupa tadi kalau di sini ini 30, ini 50, maka ini juga 100 derajat. Ya kan? Karena segitiga nih. Segitiga ATC. Ini tadi 40 nih. Di sini 40. Karena ini tadi 40 ya. Nah, ini udah berapa nih? Udah 140 kan? Supaya menjadi 180, berarti sebelah sini berapa? Sebelah sini juga 40. Gitu. Berarti sebelah sini berapa? Sebelah sini juga 40 derajat karena sama kaki. Ya udah ketemu O. O-nya jadi berapa? 100. Tuh. Easy banget ya. Kalau yang ditanya ini, yang ditanya
ACB, yang ditanya ACB berarti 50 derajat karena setengah dari sudut pusat, sudut keliling gitu. Gitu ya, itu ada teorinya di konsep geometri dasar atau 25 soal tentang sudut itu. Gitu ya. Ini mau dicari semua sudutnya juga bisa sebenarnya. Next aja ya, di halaman ke-10 nomor 19 dan 20. Nah, di nomor 19 itu ada area yang diarsir. Pertanyaannya berapakah luas area yang diarsir? Ini ada dua persegi saling menumpuk begitu membentuk suatu irisan yang gini, yang diwarnain hijau. Oke, caranya gini, Bro. Ya udah, karena ini sama nih. Jadi ini 36, ini juga 36 nih. Pakai itu aja. Ya ini kan 72, ya ini gambar dua segitiga jadi satu aja gitu. Jadi ini sama aja gini nih. Ya kan? Ini 36, ini 72. Nanti dikali 2 aja dua luas segitiga gitu ya. Jadi ini 2 kali segitiga gitu nanti. Ini kan kalau mau ditumpuk gini kan ujung-ujungnya. Tuh. Ya udah, ini jadinya 2 dikali 36 kali 72 alas kali tinggi bagi 2. Ya udah, 2-nya saling batal aja nih sini. 36 kali 72 belakangnya 2. Ya ini berarti 2592. Nah, easy banget lah gitu. Kelihatannya aja ribet tapi sebenarnya sangat easy. Itu nomor 19 deh. Langsung di nomor terakhir, nomor 20, Bro. Di nomor 20 ini diketahui segitiga ABD dan segitiga ABC adalah siku-siku. AB sejajar DC, diketahui panjang AB 6, AB-nya di sini 6. Terus DC-nya di sini 9. Jika luas BEC ini luasnya ini 16 gitu. Berapakah jarak E ke BC? Ini yang ditanya. Yang ditanya yang ini garis tinggi ini ya, EF ini yang ditanya. Tuh. Oke, berarti kalau mencari EF itu kita wajib tahu AC. Ya kan? Mencari EF wajib tahu AC. BC wajib tahu BC. Gitu. Nah, ya wes, kita analisis satu persatu nih. Dari BD sama dengan 15. Berarti kalau BD 15, oh bisa nih. Ya kan? Kalau BD 15 maka Pythagoras dapat BC, ya kan? BC dapat. Kenapa dapat? Karena gini ya. Mencari BC itu akar dari ya Pythagoras ya. BD kuadrat dikurang DC kuadrat gitu. Jadi triple Pythagoras, kalau ini 15, ini 9, berarti 12 gitu. 9, 12, 15. Oke. Maka BC dapat tuh, BC dapat. Ya udah, ujung-ujungnya dapat EF. Kenapa begitu? Karena ya luas itu kan sama dengan BC kali EF bagi 2 gitu. Nah, luasnya udah ada, EF ini BC-nya udah ada, berarti F-nya ketemu gitu. Jadi 1 cukup. 1 cukup. 1 oke gitu. 1 oke. Nah, apakah 2 juga oke? Kita lihat 2. Kalau keduanya, kalau yang di 2 AC-nya 10. Berarti BC dapat 8. Ya dari triple Pythagoras ya, dari triple Pythagoras maka BC-nya juga 8. Kalau BC ketemu otomatis EF juga ketemu. EF pun dapat dari luas ya, berarti setengah alas kali tinggi nanti dapat EF-nya. Jadi setengah kali atau 8 kali EF bagi 2 sama dengan 16, nanti EF-nya dapat 4. Kalau tadi EF-nya juga dapat, yang jelas salah satu antara 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2 juga cukup. Sehingga jawaban itu yang mana? D ya, kalau salah satu dari keduanya cukup D. Gitu. Nah, itu 20 soal kita hari ini, gitu, kali ini. Nanti di video-video berikutnya saya bahas yang request kalian yang udah minta permutasi kombinasi gitu. Nanti saya sempatkan deh ya, karena suasananya berisik jadi nggak bisa. Oke, itu di video kita kali ini. Nanti kalau kalian mau request soal, tulis di kolom komen aja. Atau kalau ada yang mau ngoreksi jawaban juga di komen.
cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.